Masih selanjutnya pemirsa, video petugas pemakaman pasien COVID-19 dan relawan yang susah payah menggotong peti jenazah ramai di media sosial. Berpakaian APD lengkap, petugas harus menyeberangi sungai untuk memakamkan jasad pasien COVID-19. Video ini menggambarkan betapa sulitnya 10 petugas pemulasaran jenazah dan relawan menuju ke lokasi pemakaman jasad pasien COVID-19. Berpakaian APD lengkap, petugas susah payah menggotong peti jenazah menyeberangi sungai yang memiliki kedalaman lebih dari 60 cm. Tidak sampai di situ, usai menyeberangi sungai, petugas kembali menembus pematang sawah dan jalan berliku untuk sampai ke lokasi pemakaman. Video yang ramai disebarkan di media sosial ini terjadi di Dusun Mojopuro, Wonogiri, Jawa Tengah. Kegiatan pemakaman ini memang harus melewati alur sungai selebar kurang lebih 30 meter dan jalan kaki sepanjang kurang lebih sekitar 1 kilo. Untuk menuju makam ada jalur jalan yang cukup jauh. Di sisi lain harus melewati pemukiman warga yang kebetulan warga tidak berkenan. Pada hari yang sama, terdapat 17 pemakaman dengan protokol COVID-19. Kabupaten Wonogiri mengalami lonjakan kasus COVID-19. Dari data hingga Rabu 23 Juni, ada 5.632 kasus. 4.814 orang dinyatakan sembuh dan 337 orang meninggal dunia. Heri Prasetyo melaporkan dari Wonogiri, Jawa Tengah. Masya Allah, semoga pengorbanan para tenaga kesehatan dan relawan diganjar pahala yang terbaik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga pandemi ini segera berlalu. Amin, amin ya rabbal alamin. Ustaz, tenaga kesehatan ini kan tugasnya memang sudah sangat berat, apalagi belakangan terjadi lonjakan kasus COVID-19 yang cukup signifikan. Jika dilihat dalam tayangan tadi, ternyata beberapa di antara mereka juga menemukan tantangan yang berat, seperti lokasi pemakaman yang letaknya jauh, sehingga mereka ini semua harus membawa jenazah dengan waktu yang cukup lama menuju ke pemakaman. Nah, yang ingin saya tanyakan adalah, apa sih Ustaz balasan untuk mereka yang bekerja keras dan ikhlas demi kepentingan orang banyak? Ya, pertama kita perlu memberikan apresiasi dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada tenaga kesehatan yang telah berjuang. Mereka berada di garda terdepan dalam menghadapi pandemi COVID ini. Itu adalah tugas kemanusiaan yang sangat mulia, baik dalam pandangan manusia maupun dalam pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala Itu yang pertama. Yang kedua, Islam itu bukan agama yang hanya mengatur soal hubungan manusia dengan Tuhannya tetapi Islam juga mengatur tentang bagaimana kita melakukan hubungan antara sesama. Jadi agama sosial sehingga antara satu dengan lainnya itu harus mau saling berbagi, harus saling menolong, harus saling membantu. Bahkan mereka yang hidupnya didedikasikan untuk membantu dan menolong orang lain, itu dikatakan sebagai kelompok manusia yang terbaik. Dalam satu ungkapan Rasulullah SAW mengatakan, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia itu adalah yang paling banyak manfaatnya untuk orang lain. Jadi orang yang mendedikasikan dirinya untuk kepentingan orang banyak, itulah orang yang terbaik. Dan yang perlu kita ketahui, ketika kita melakukan kebaikan untuk orang lain, sesungguhnya kebaikan itu kembali kepada diri kita sendiri. In ahsantum ahsantum li anfusikum. Jadi kalau kalian berbuat ihsan, berbuat baik, itu sesungguhnya kebaikannya akan kembali kepada diri kita sendiri Dan dalam satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengatakan, wallahu fi aunil abdi madamal abdu fi auni akhi. Selama seseorang itu menolong dan membantu orang lain, maka Allah akan membantu dan memudahkan urusan orang tersebut. Bukan hanya di dunia, yang memudahkan dan membantu urusan orang lain yang kesulitan di dunia ini, itu akan dipermudah nanti jalan hidupnya di akhirat kelak
Dan Islam juga mengajarkan kepada kita untuk mendahulukan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi. Al-maslahatul ammah itu muqaddamah 'ala al-maslahah al-khassah. Jadi kemaslahatan umum itu harus lebih didahulukan, ya. Itulah ajaran Islam, ya. Ya, tentunya kita berharap semakin banyak orang yang bisa masuk kelompok orang yang terbaik, dan kita juga bisa termasuk kelompok orang yang terbaik, sehingga kita hatinya rahim dan bisa terus membantu sesama. Baik, terima kasih Ustaz Muklis Hanafi atas waktu dan tausiah yang diberikan untuk seluruh pemirsa Ajwa TV. Sehat selalu ya Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.